Ide dan pemikiran Michel Foucault ini sangat penting dan berpengaruh di bidang filsafat dan ilmu-ilmu sosial lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan budaya, serta tentu saja sastra. Selain itu, teori-teori, ide-ide dasar dari Michel Foucault itu di dalam penelitian karya sastra bisa menjadi teori utama, namun bisa juga menjadi teori suplemen atau pendamping, dan bisa digunakan dengan menggunakan beragam metode penelitian di dalam penelitian sastra. Hi everyone, welcome back to my channel. Berbicara mengenai Michel Foucault, memang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran dan ide-ide yang sangat penting dan berpengaruh terhadap banyak ilmu pengetahuan, terutama di bidang sosial ya, di mana Foucault ini adalah salah satu tokoh yang dimasukkan ke dalam pemikir-pemikir post-structuralism atau postmodernism. Nah, tentu saja di dalam literary criticism dan literary theory atau critical theory, nama beliau memang harus menjadi salah satu dari pembahasan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsepnya, mengenai power atau kekuasaan. Jadi teori dasar, teori umum yang digunakan di berbagai bidang itu tadi, dan terutama secara spesifik mengenai aplikasinya di penelitian sastra. Jadi ketika kita ingin membuat penelitian sebuah karya sastra, skripsi, atau jurnal artikel gitu, dan kita ingin menggunakan teori dari Foucault, ini bagaimana menggunakannya dan apa sih konsep dari teori khususnya mengenai power ini. Oke, so let's do this ya. Nah, Foucault mengatakan bahwa power is immanent in all social relations, and all social relations are relations to power, whether in family or in the hierarchies of government and other social institutions. Jadi, pada dasarnya yang disebut dengan kekuasaan, kekuatan gitu ya, power itu ada di seluruh hubungan sosial, dan seluruh hubungan sosial itu adalah hubungan kekuasaan. Intinya adalah bahwa kekuasaan itu ada di mana saja. Jadi ketika ada masyarakat, ada society gitu ya, atau keberadaan kemasyarakatan, maka kekuasaan itu ada di sana. Kekuasaan yang diartikan di sini bukan otomatis berupa institusi, tetapi bisa dari hal-hal yang sederhana seperti keluarga atau kelompok, masyarakat, komunitas, dan terus ke hal-hal yang lebih besar lagi ya. Tapi pada dasarnya bahwa power itu ada di dalam masyarakat. Kemudian dia berargumentasi bahwa some section of population are classified as sick, criminal, and mad so that they could be placed under the surveillance and is observed by particular authorities. Oke, jadi kembali ke kekuasaan tadi. Kekuasaan tadi itu sebenarnya bagi Foucault itu diciptakan untuk membuat sebuah struktur masyarakat tertentu sehingga bisa mengatur, mengontrol ya, makanya istilahnya ada power and control, mengatur kelompok masyarakat yang lain. Jadi kekuasaan ini berhak mendefinisikan ya sesuatu dalam bentuk aturan gitu ya, atau nilai-nilai tertentu yang mereka pikir itu adalah benar, sehingga kelompok yang mempunyai kekuasaan ini dapat mengontrol pihak yang lain yang dalam hal ini lebih lemah gitu ya. Maka dari itu kekuasaan itu berhak menentukan populasi atau kelompok atau komunitas yang dianggap sebagai sakit atau kaum pejahat ya kan, kriminal atau gila.
Sehingga orang-orang tertentu yang mereka definisikan sebagai orang sakit, orang sampah masyarakat misalnya, atau penjahat, atau orang gila, agar dapat apa ya istilahnya, dapat dilihat, dapat dikontrol ya oleh mereka, dapat diawasi atau dijaga, diperhatikan seperti itu. The surveillance is coded as a discourse, a terrain of thought, a system of knowledge, a particular kind of language that allows some things to be said and disallows some others. Nah, pengawasan ini itu disebut dengan discourse, atau bisa juga disebut sebagai pemikiran, atau sistem pengetahuan, atau bahasa tertentu yang memperbolehkan sesuatu untuk dikatakan dan hal lainnya nggak boleh. Jadi begini, saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan cara yang lebih sederhana. Jadi intinya, dalam sebuah masyarakat, maka harus ada yang mengatur, harus ada yang memiliki kekuasaan dan memaksakan, ya kan, memaksakan aturan mengenai mana yang salah, mana yang benar, mana yang gila, mana yang waras, mana yang jahat, mana yang baik, dan sebagainya, melalui pengetahuan tertentu yang mereka ciptakan, atau pengetahuan itu sendiri yang menciptakan kekuasaan. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk otoritas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih superior itu tadi untuk mengatur jalannya masyarakat. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan power. Akrab sekali dengan Marxism. Nah, nanti itu sebabnya ada benang merah. Nanti kita akan bahas ya mengenai itu. Nah, Foucault ini menggarisbawahi discursive basis of power, social relation and institutions by showing how the so-called objective disciplines like the sciences rely upon underlying assumptions about the object to be investigated. Oke, jadi menurut Foucault ini, semua jenis pengetahuan itu adalah dasar dari kekuasaan. Pengetahuan itu diciptakan, ya kan, untuk mengatur masyarakat. Bahkan bila sesuatu disebut dengan ilmu pengetahuan atau science, sebut saja misalnya istilah oksigen, kemudian hukum gravitasi dan sebagainya, itu diciptakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang merasa memiliki kemampuan pengetahuan itu, dan kita sebut sebagai ilmuwan. Nah, ilmuwan menentukan istilah-istilah tertentu, menentukan definisi-definisi tertentu, dan itu adalah fakta yang diciptakan oleh mereka, dan itu harus, dan kemudian nanti diakui oleh masyarakat yang lain. Jadi masyarakat yang lain, mereka akan bisa menilai bahwa masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat atau orang-orang tertentu dianggap tidak berpengetahuan, tidak logis, atau bodoh misalnya, karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan ini atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang itu, terutama adalah ilmuwan. Misalnya seseorang ingin membuktikan sesuatu tetapi tidak melalui cara yang scientific, maka itu dianggap salah atau tidak diterima. Maka dia menjadi bagian, yaitu tadi yang dianggap tidak diterima atau salah. Nah, jadi ini gunanya untuk mengontrol. Bahkan ilmu yang kita anggap sekarang ini adalah hal yang sudah pasti, fakta, non-fiksi, itu juga menurut Foucault itu adalah pengetahuan yang diciptakan. Misalnya kita membicarakan tentang fakta-fakta teknologi. Bagi orang-orang yang terlibat di bidang teknologi, maka istilah-istilah seperti koneksi, internet, memori, dan sebagainya itu adalah fakta. Itu ilmu pengetahuan yang nyata dan jelas. Tetapi bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak terlalu peduli atau tidak terlibat secara langsung dengan teknologi atau tidak membutuhkan teknologi, maka itu bukan fakta, tapi adalah ilmu lain yang di luar gitu ya, ilmu lain yang di luar dari pengetahuan mereka. Maka
pengetahuan tentang teknologi itu tadi tidak bisa mengontrol mereka karena mereka punya pengetahuan sendiri. Lebih khususnya lagi misalnya di bidang budaya, kita punya norma, punya hal-hal yang bersifat tabu dan sebagainya. Nah, itu yang disasar oleh Foucault, bahwa pengetahuan itu dianggap benar oleh masyarakat itu untuk mengontrol, mendefinisikan mana yang ini, mana yang itu, mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya. Untuk lebih jauh kita cek ke penjelasan berikutnya ya. Nah, dikatakan di sini, Foucault's genealogical and archaeological analysis of discourses involves a non-linear, conflictual, and contradictory historical account of those discourses or institutions. Nah, maka dari itu Foucault ini termasuk pemikir yang menyumbangkan banyak ide-ide dan teori yang berpengaruh di bidang sejarah, ya, karena beliau itu menganalisis sejarah, ya, menganalisis sejarah dan budaya serta pola pikir masyarakat di masa lalu itu. Dalam pemantauan dan penelitiannya mengenai sejarah didapatkan bahwa banyak sekali hal-hal yang saling bertentangan dalam pemaknaan, definisi, atau penilaian tentang misalnya seksualitas, atau apa yang disebut dengan kejahatan, atau kegilaan, moralitas, dan sebagainya. Bahwa yang disebut bermoral itu seperti apa, yang tidak seperti apa, yang normal seperti apa, yang tidak normal seperti apa, itu tidak nyambung, tidak ajek gitu ya, atau tidak tetap. Maka sejarah setelah membuktikan bahwa pengetahuan yang mendefinisikan tentang hal-hal tersebut itu tergantung dengan kekuasaan. Nah, tergantung dengan kekuasaan, atau memang pengetahuan itu digunakan untuk menguasai. Nah, jadi akan terjadi interpretasi lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan misalnya homosexuality. Apakah ini merupakan misalnya penyimpangan seksual, kelainan, atau malah disebut kejahatan, atau misalnya disebut dengan kegilaan. Yang disebut dengan gila itu seperti apa? Atau misalnya kejahatan, apakah misalnya membunuh itu sudah otomatis merupakan kejahatan? Karena dipertanyakan lagi misalnya dalam situasi perang atau bahkan budaya. Misalnya di Indonesia kita mengenal budaya mengayau atau memotong kepala, ya kan? Memotong kepala seseorang yang secara budaya itu ratusan tahun yang lalu itu sangat akrab di misalnya pada kelompok masyarakat Dayak, di mana memotong kepala orang yang berasal dari kampung lain itu adalah syarat untuk seorang laki-laki dewasa agar bisa menikah misalnya. Berarti kan ini kan dipertanyakan lagi, apakah benar bahwa membunuh itu otomatis sebuah kejahatan. Nah, tujuannya seperti itu, bahwa pengetahuan dari satu kelompok masyarakat ke pengetahuan dari kelompok masyarakat lain itu berbeda. Maka truth, kebenaran, dan fakta itu juga berbeda. Karena gunanya adalah untuk menguasai, menciptakan aturan, menciptakan nilai, dan menciptakan ukuran. Nah, seperti itu. Power knowledge discourse does not mean knowledge is power. It is a relationship that shows how certain knowledge is suppressed and other knowledge is produced through power. Power produces knowledge as well as suppressed knowledge. Jadi bagi Foucault tidak otomatis, kan ada istilah mengatakan bahwa knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuasaan atau kekuatan. Ya dan tidak secara otomatis. Karena yang disebut dengan pengetahuan itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bisa seperti ini. Bisa pengetahuan itu yang menciptakan kekuasaan, atau kekuasaan kemudian menciptakan pengetahuan baru yang harus diikuti oleh masyarakat. Atau pengetahuan yang satu itu menekan pengetahuan yang lain sehingga pengetahuan yang ini tidak dianggap sebagai pengetahuan. Contoh misalnya di dunia modern seperti ini, pengetahuan mengenai misalnya ketuhanan atau misalnya hal-hal yang bersifat supranatural dan klinik atau gaib itu tidak dianggap pengetahuan karena mayoritas melihat bahwa pengetahuan yang benar adalah yang bersifat logis
bisa dibuktikan dan sebagainya. Yang itu sendiri sudah diciptakan oleh orang-orang tertentu yang kita sebut sebagai ilmuwan. Maka pengetahuan itu bukan pengetahuan, tetapi dianggap sebagai misalnya hayalan, imajinasi dan sebagainya. Dan itu juga berlaku pada ilmu-ilmu yang lain, ilmu pengobatan modern dan ilmu pengobatan tradisional. Ilmu pengobatan tradisional dianggap tidak efektif atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena tidak melakukan, tidak melalui proses-proses yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan modern tersebut, di mana ilmu pengetahuan modern ini sudah menjadi penguasanya. Nah, ini juga berguna pada atau berlaku pada ilmu pengetahuan yang lain. Gitu. Nah, lalu hubungannya kalau kita lihat, kita arahkan ke karya sastra ya, saya akan mengambil 2 film saja ya. Meskipun kita bisa melihat di novel karya sastra yang lain, tapi ini gampangnya saja. Misalnya Midsommar, kalau yang pernah nonton Midsommar, film horor dan thriller, ya, Snatcher juga ya. Di sini inti dari cerita ini, kalau yang belum pernah nonton, intinya adalah bahwa di sebuah kelompok masyarakat tertentu, mereka menganut hal-hal yang bila dilihat dari kacamata masyarakat lain yang lebih modern gitu ya, atau masyarakat yang lain yang di luar dari kelompok masyarakat itu bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan, kriminal, bisa juga dianggap kegilaan. Tetapi bagi mereka itu adalah pengetahuan, adalah aturan, adalah nilai, adalah norma. Misalnya ketika manusia sudah mencapai umur tertentu, misalnya di dalam film ini ya, di kelompok masyarakat tersebut udah mencapai umur tertentu, misalnya 60 kalau nggak salah, itu sudah saatnya agar dia wafat, meninggal gitu ya. Tetapi kalau belum meninggal di umur segitu, maka dia harus bunuh diri. Nah, bunuh diri itu dirayakan ya. Maksudnya itu adalah ritual yang dibanggakan juga, bunuh diri dengan melompat dari tebing gitu ya. Nah, bagi kelompok masyarakat tertentu ini bukan pengetahuan, ini adalah jelas-jelas sebuah pelanggaran dan kegilaan. Tetapi bagi masyarakat ini adalah pengetahuan yang kami terima, yang kami akui, dan yang kami anut. Nah, seperti itu. Itu bisa dilogikakan atau dianalogikan di karya-karya sastra yang lain. Salah satu contoh lainnya adalah film The Last Samurai yang Tom Cruise ya, yang film cukup lama sebenarnya. Itu ada the questions of knowledge, morality, and their connection to power and the power struggle. Film yang berdasarkan pada sejarah ini menjelaskan di Jepang saat itu terpisah menjadi dua bagian kelompok masyarakat besar. Yang pertama adalah kekaisaran yang sudah mulai menerima nilai-nilai barat yang membawa teknologi. Sedangkan yang kaum samurai itu merasa bahwa mereka harus menjaga nilai-nilai tradisional. Nah, kedua pengetahuan ini ya kan, yang sama-sama memiliki kebenaran menurut versi mereka sendiri, itu saling bertentangan. Untuk apa? Untuk memperebutkan kontrol, untuk memperebutkan kekuasaan. Yang kekaisaran itu ingin mengaplikasikan teknologi yang dianggap mereka adalah pengetahuan sejati kepada seluruh negeri. Sedangkan sebaliknya yang samurai juga ingin mengaplikasikan atau menggunakan pengetahuan yang mereka percayai, gitu ya, moral code dari samurai, kemudian value, faith dan sebagainya kepada seluruh negeri. Jadi sama saja. Jadi ketika salah satunya menang, maka di kelompok itu berhak untuk memastikan setiap individu itu melakukan apapun berdasarkan aturan, nilai-nilai, dan perhitungan
berdasarkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasinya di dalam karya sastra? Itu kan teori dasarnya. Bila tadi kita membahas mengenai power, power struggle, control dan sebagainya, maka jelas bila konsep of power ini bisa dimasukkan atau disandingkan dengan Marxism, baik berupa teori ataupun metode, karena membahas mengenai social classes, social struggles dan sebagainya, bahwa ada pihak yang ditekan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan tertentu. Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan knowledge, gitu ya, pengetahuan yang berupa aturan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menggunakan metode dialektik yang digunakan oleh Marxism. Mengenai dialektik, Marxist dialektik, silahkan bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian juga jelas bisa menggunakan metode atau berdampingan dengan teori deconstruction. Dengan deconstruction, ya, tentu saja ide dari konsep of power dari Foucault ini bisa digunakan untuk mendekonstruksi hierarki dari teks struktural. Misalnya menganalisis tentang ide dasar dari atau konsep atau definisi dari moralitas, kriminalitas dan sebagainya di dalam sebuah teks. Jadi bisa dipertanyakan atau dibalik atau dihancurkan, gitu ya, pemaknaannya. Begitu juga teori bisa digunakan dengan pendekatan-pendekatan lain seperti feminism sama queer theory, itu udah jelas ya. Yaitu pengguna konsep power dalam hubungan dengan knowledge untuk menganalisis discourses tentang seksualitas dan gender. Dan saya lupa menulis di sini, tentu saja konsep of power ini bisa digunakan, bisa diaplikasikan dengan teori New Historicism, ya, untuk menganalisis pengaruh sejarah terhadap karya sastra. Misalnya bahwa sebuah karya sastra itu menggambarkan kekuasaan di satu momen atau satu zaman tertentu di dalam sejarah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah bagaimana mengaplikasikan konsep dari power menurut Foucault ini di dalam karya sastra. Kita bisa menggunakan teori-teori lain sebagai pendukung, atau sebaliknya teori mendukung teori-teori lain, atau menggunakan metode-metode ya seperti tadi kita sebut sebagai dialektik, gitu kan. Bisa pakai hermeneutics misalnya, atau menggunakan metode-metode kualitatif, content analysis dan sebagainya, gitu. Nah, untuk referensi banyak, cuma seperti biasa saya memberikan yang umum saja atau memberikan yang paling relatable, ya. Yang pertama oleh Simon During, sayangnya ini tahun 92, tapi bisa dibaca untuk pengetahuan, ya, untuk pemahaman, yaitu hubungan antara Foucault dan literature, Towards a Genealogy of Writing. Kemudian juga bisa tulisan Michel Foucault-nya sendiri yang dipublish tahun 2015, yaitu Language, Madness, and Desire on Literature. Nah, ini dua bahan ini itu sudah merupakan bahan yang kaya untuk konsep dari teori power, ya, konsep of power dari Foucault. Oke, I think enough for today, everybody. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen juga, sama like, dan berikan pertanyaan atau saran-saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan membuat video-video berikutnya menjadi lebih mencerahkan dan lebih baik. Oke, thank you very much everybody. See you and have a nice day.